Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 berjudul Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Untuk itu pertama kali akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Derika dari kelompok 2 dengan NPM 22110110059. Saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama tentang periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wijayadiningrat yang didampingi oleh 2 orang wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam sidang tersebut, Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Handikusumo, Mr. Supomo, menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila, di mana nama-nama tersebut adalah yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, kesejahteraan atau demokrasi, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, sidang menerima usai nama Pancasila bagi dasar filsafat negara. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Afel Syah, NPM 221110064. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode perumusan Pancasila. Pada awalnya, sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 disetujuilah rumusan awal tentang pembukaan hukum dasar yang sekarang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Pada alinea keempatnya terdapat beberapa rumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta inilah yang kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun di kemudian hari akan terjadi beberapa perubahan baik dalam Pancasila itu sendiri maupun beberapa kalimat dalam pembukaan itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama Widya Ratnasari, NPM 221101113. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima sehari setelah peristiwa itu, yaitu 7 Agustus 1945. Pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: 1. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, yaitu PPKI. 2. Panitia itu direncanakan akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Amerika dan Sekutu menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dan membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan untuk beberapa waktu. Masa kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional pada waktu itu. Segera
para tokoh nasional segera mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wijaya Salsabila Inuni dengan nomor NPM 2211011014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengesahan Pancasila. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini membuat para golongan muda mendesak Soekarno untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, hal itu ditentang oleh para golongan tua, hingga membuat terjadinya perpecahan. Namun akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, proklamasi kemerdekaan Indonesia resmi dicetuskan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, diadakan sidang PPKI, di mana dibahas mengenai posisi bangsa Indonesia dan juga ditambahnya 6 anggota baru. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komite ini dilantik pada 29 Agustus 1945 dengan Ketua Bapak Kasman Singo di Mejo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Ada seorang perwakilan dari Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata diganti dengan istilah yang Maha Esa. Kemudian adanya pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira AD atau Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Marsha Olivia, NPM 22110111050. B. Menanya alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan berarti suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. J.W.M. Becker menyebutkan beberapa saluran inkulturasi, yaitu jaringan pendidikan, kontrol, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feneri Witasari, NPM 2211011048. Hafilat menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Beberapa hal yang terjadi dalam akulturasi. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi adalah unsur kebudayaan yang lama digantikan dengan unsur kebudayaan baru yang memberikan nilai tambah pada penggunaannya.
Contohnya adalah sebelumnya menggunakan kentongan dan beduk digantikan dengan telepon dan radio. Yang kedua adalah sinkretisme. Sinkretisme adalah perubahan budaya di mana unsur budaya lama bercampur dengan unsur kebudayaan baru dan menghasilkan sistem kebudayaan yang baru, seperti sistem Jawa yang bercampur dengan sistem agama Hindu-Buddha dan menghasilkan sistem kejawen. Lalu adisi adalah proses budaya di mana unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah dengan unsur kebudayaan baru dan menghasilkan kebudayaan yang memiliki nilai tambah sendiri, seperti adanya alat transportasi Cidemo atau Cikar, Dokar, dan Bemo yang menggunakan roda mobil. Yang kelima adalah originasi. Masuknya kebudayaan baru kepada masyarakat dan menghasilkan perubahan yang besar. Contohnya adalah listrik yang masuk di sebuah pedesaan. Lalu ada rejeksi. Rejeksi adalah penolakan. Penolakan di mana masyarakat ataupun anggota yang tidak siap dan tidak menyetujui adanya proses alkulturasi. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila menjelaskan jalan kemaslahatan berbangsa, mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas alkulturasi dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang menyambung dan menyempurnakan konstruksi nilai, tradisi, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Ignatius Nevan Gilfrey dengan NPM 2211011111. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dengan sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rafi Zidan Arik dengan NPM 076. Alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Lalu alasan terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Randi Triputra dengan NPM 2211011109. Di sini saya akan menyambungkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis dalam kajian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Dalam Ensiklopedia Filosofi disebutkan beberapa unsur dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan profan, tindakan ritual pada subjek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Lalu ada juga takjub sebagai perasaan khas keagamaan. Lalu ada tuntunan moral yang diyakini dari Tuhan. Dan yang terakhir ada konsep hidup di dunia yang dihubungkan dengan Tuhan. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Abdul Hadi Bobo dengan NPM 2211-008. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia adalah nilai gotong royong. 3. Sumber politis Pancasila. Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom
budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang pola kehidupan bersama, bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. Baiklah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Permatasari, NPM 2211011034. Saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, naskah lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak seperti yang ada Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Yoga Firnando Rahmat, NPM 2211011061. Di sini saya akan menjelaskan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Zakia Nur Faiza dengan NPM 22110111113. Materi selanjutnya yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, ada esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar filsafat negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara dikarenakan mengandung unsur-unsur seperti alasan filosofis berdirinya suatu negara dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur seperti nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Gemrowi, NPM 2211011053. Untuk materi selanjutnya, 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila merosot secara tajam. Mengapa demikian? Karena yang pertama, masyarakat Indonesia kurang memahami makna dan arti penting Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masyarakat Indonesia belum bisa menerima perbedaan. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia masih kurang dalam sikap menghargai dan toleransi. Selain data Kompas yang saya jelaskan tadi, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Dan yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih.